Komunitas RW 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Jetli, masih dalam acara seputar RW 20. Menindaklanjuti dengan video yang pertama kemarin yang responnya luar biasa di masyarakat, maka di hari ini kita akan melanjutkan dengan episode yang terbaru dan gosip yang terbaru, yaitu tentang tempat ibadah dan khilafiyah. Selamat menyaksikan. Kebetulan saya sudah bersambang lagi di rumah calon RW 20 yang akan maju di kontestan, yaitu Bapak Wanto. Selamat malam Pak Wanto. Selamat malam Pak Kurnia Jetli. Sebelumnya minta maaf ini karena berkali-kali datang kemari, jadi seharusnya Bapak istirahat. Kita mengganggu Bapak istirahat. Tapi setidaknya ini kita merespon aspirasi warga yang mempertanyakan, ya kan? Seandainya Bapak nanti kebetulan ada rezekinya jadi ketua RW dan mandat ini masyarakat titipkan kepada Bapak, apakah Bapak punya cita-cita atau keinginan membuat tempat ibadah untuk golongan tertentu atau masyarakat tertentu lah yang mungkin nggak kita sebutkan labelnya di sini. Intinya konteksnya malam ini kita perbedaan Pak, gitu Pak. Monggo silakan Pak. Jadi menyikapi tentang perbedaan Pak, sebenarnya perbedaan dalam agama ini atau organisasi ini hanya cara pandangnya yang berbeda. Saya yakin dan saya meyakini semua sebenarnya tujuannya sama, cuman ada perbedaan-perbedaan cara penyampaian aja. Kalau dipikir Bapak Muslim, saya Muslim. Mohon maaf, Bapak ibadah di masjid, saya ibadah di masjid. Tujuan Bapak apa? Kan sama kan? Ibadah untuk Allah. Saya juga seperti itu Pak. Cuman Bapak ibadah mungkin pakai baju apa ya? Kalau kemarin kita baju koko atau baju Shaolin, itu mungkin Bapak dengan koko lengan panjang atau saya dengan koko lengan pendek. Tujuannya siapa masjid Pak? Sama, untuk ibadah, tujuannya kepada Allah gitu kan. Kalau ada yang mempertanyakan apakah Bapak mau buat apa tadi Pak? Masjid atau tempat musola ibadah gitu. Kan membuat tempat ibadah itu ada aturannya Pak. Enggak semudah sekonyong-konyong seorang itu bikin masjid. Enggak. Gitu kan. Dan yang perlu diingat, perlu kita cermatin dan perlu kita perhatikan bersama bahwa di RW 20 sudah ada Masjid Al-Mukim. Dan Al-Mukim itu didirikan para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang telah hijrah nggak tahu dari mana ke RW 20. Itu mereka secara gotong mendirikan masjid untuk siapa? Untuk umat. Dan situ nggak ada label untuk si A si B kan? Ada nggak? Enggak, untuk umat Islam beribadah situ. Nah, kalau mereka ada yang meyakini atau ada yang melontarkan kata-kata Pak Wanto menang nih, saya juga dengar Pak. Nanti ada yang mau merebut masjid kan gitu, ada yang mau bikin masjid gitu. Dari mana Pak? Gitu, sumbernya kan gitu. Dari mana? Saya katakan yang ada mari kita jaga. Masjid yang ada saat ini ya belum penuh Pak, dan masih menampung. Masalah perbedaan nggak usah dibawa-bawa. Saya tidak akan membangun masjid. Saya juga berkaca diri Pak, dengan kemampuan saya juga tidak akan membangun musola untuk golongan kan gitu. Tapi saya lebih senang kalau diajak sekarang masjid yang ada, yuk kita ramaikan bareng-bareng, yuk kita bangun bareng-bareng. Itu lebih senang Pak daripada membuang isu yang gini-gini. Jadi saya sekali lagi tidak ada niatan dalam hati saya. Saya ingin merukunkan, menyatukan yang ada di RW 20. Saya ingatkan lagi, DKM hanya ada satu di Al-Mukim. Terus konsep apa yang Bapak akan bangunkan dengan perbedaan ini yang mungkin kita satukan itu butuh lobby-lobby dan memang benar-benar butuh kelembutan agar mereka ini saling mengerti dan saling menerima satu sama lain. Karena yang namanya perbedaan mungkin nggak sekonyong-konyong begitu sampai jadi RW-nya bisa menyatu. Itu ya mungkin istilahnya cuma sulap aja kalau bisa terjadi. Cuman kan ini butuh proses panjang Pak. Jadi langkah-langkah apa yang Bapak akan ambil gitu ya dengan menyikapi memang kita beda
tapi tetap kita bersaudara, kita bertetangga, kita tetap beribadah sama Allah, yang satunya sama Allah, yang lainnya juga sama Allah. Ini konsep apa yang bakal Bapak gulirkan atau konsep apa yang Bapak akan lakukan supaya masyarakat ininya yang tadinya nggak asik menjadi asik, yang tadinya nggak bareng menjadi bareng. Terus yang tadinya merasa karena kita cara beribadah kita ada perbedaan, itu timbul permasalahan entah pembatas di hati atau dalam pergaulan segala macam. Itu konsep apa yang Bapak akan lakukan andai kata Bapak nanti terpilih menjadi ketua RW? Monggo Pak. Jadi begini Pak Muryadi, konsep-konsep itu. Disinilah seorang pemimpin harus hadir di tengah-tengah masyarakat di saat masyarakat membutuhkan. Disinilah ada ditugaskan seorang pemimpin harus hadir. Bagaimana cara menyatukan masyarakat yang berbeda paham. Sebenarnya berbeda paham karena cara pandang Pak. Sebenarnya hanya cara pandang gitu loh. Hanya cara pandang gitu loh. Terus lihat kita memandang dari mana kan gitu. Semua juga ada dalilnya Pak. Mereka berbuat ini saya yakin karena dia ada dalilnya. Ini tidak berbuat seperti ini mungkin ini karena belum tahu dalilnya kan gitu. Ya kan? Kenapa dia jalani seperti ini? Misalkan ini jalani kegiatan yang ini. Karena dia tahu ya dalilnya. Loh, kenapa ini tidak melakukan kegiatan ini? Ya karena kita belum tahu dalilnya. Mungkin bisa seperti itu Pak. Nah, saya bilang itulah perlunya pemimpin hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Kalau perbedaan itu ya kita kumpulkan, kita diskusi secara bersama-sama. Apa nanti hasilnya? Ayo kita satukan. Keduanya ya kita harus isi dengan kegiatan-kegiatan positif Pak. Ya kan, contohnya saya pernah melakukan kegiatan positif waktu itu bulu tangkis. Dan ternyata dengan kegiatan bulu tangkis itu ya mereka saling bermain. Sama tuh bermain, tidak ada yang golongan ini golongan Bapak menyaksikan sendiri mungkin itu. Itu pertama kali di 2019. Ya, 19 waktu itu saya mencoba mengadakan pertandingan bulu tangkis itu. Dan itu kegiatan positif, ternyata masyarakat antusias. Di situ tidak ada perbedaan. Mohon maaf, kedua belah pihak ada yang bermain gitu. Bahkan berpasangan lah ya. Iya, berpasangan itu hanya kegiatan Pak. Nah, ini yang perlu disadarkan. Makanya kenapa saya di 20 kita rangkul orang-orang yang terdahulu. Misalkan sebelum saya kan ada Pak. Mungkin Pak Freddy dulu kan. Ya kita hadirkan. Terus regenerasi yang satu, kedua, ketiga. Nah ini regenerasi keempat ini kan mungkin yang belakangan-belakangan. Nah yang pertama ini ada regenerasi yang tahu tentang sejarah ya. Karena dia selaku pelaku sejarah, bukan penikmat sejarah Pak. Dia pelaku sejarah di 2020. Pokoknya dengan kegiatan positif Pak. Insya Allah. Kegiatan positif macam-macam dengan olahraga, ya mungkin dengan kegiatan sosial Pak. Ya. Bahasa waktu itu ada bahasa kan gitu ya di. Saya ingat tuh Pak. Dan saya waktu itu ya kalau bukan apa ya kita dengan bahasa kita juga nggak mikir wah ini baju banyak banget dari Taiwan ya kiriman aja. Sebenarnya kayak gitu kan menyatukan Pak. Dan itu hasilnya kemana? Ke masjid kan? Nggak dikali golongan ini golongan itu. Sebenarnya kayak gitu. Hal-hal yang positif yang membangun. Insya Allah gitu. Jadi dari pembicaraan kita ini bisa saya tarik kesimpulan, andai kata Pak Wanto menjadi ketua RW, pertama Bapak tidak menginginkan atau tidak berkeinginan membuat tempat ibadah, masjid ataupun musola untuk golongan tertentu. Terus yang kedua, Pak Wanto membuat kegiatan-kegiatan yang positif agar masyarakat yang majemuk berbeda-beda dari suku, bangsa, agama segala macam ini bisa pure bergabung dan bersama-sama. Jadi tidak ada pembatasan. Betul. Terus yang ketiga, saya tarik kesimpulan bahwa saat nanti Pak Wanto ini jadi ketua RW, jadi Pak Wanto ini harus mobile, harus kemana-mana, harus hadir di setiap masyarakat yang butuh. Di sanalah Pak Wanto nanti nilainya semakin tinggi di hadapan masyarakat karena Pak Wanto ini bisa menyatukan yang berbeda, terus menjadi contoh bisa masuk di semua kalangan. Ya. Seperti itu berarti yang bisa saya ambil kesimpulan dari pertemuan kita malam ini. Ya Pak Muryadi, jadi kita juga sebenarnya kan kasihan juga kalau Pak Muryadi sering bertanya ke saya. Kalau saya sih ini aja ya. Jadi tidak hanya Pak Muryadi, kalau memang menyampaikan unek-unek tentang lingkungan, tentang kekhawatiran teman-teman atau saudara semua di luar sana, boleh Pak datang ke sana, kita ngobrol asik. Oh berarti Pak Wanto membuka ruang terbuka. Ya.
Jadi selebar-lebarnya untuk teman-teman kita mau secara live ataupun secara pribadi ngobrol sama Pak Wanto tentang perkembangan lingkungan, bahkan perbedaan apapun bisa diobrolkan di sini gitu. Iya, monggo, termasuk pertanyaan-pertanyaan gini ya. Pertanyaan inilah, pertanyaan ini contohnya. Kuatkan barisan, kan ada yang gitu itu Pak. Jangan sampai ini pindah alih gitu. Saya tidak akan merebut kekuasaan yang bukan hak saya. Jelasnya kami akan mendukung siapapun pemimpinnya di 2020, kami pun mendukung. Apapun kegiatan di 2020, kami memimpin. Ingat waktu zaman Pak Suroso. Orang-orang kayaknya sama saya kan nggak mendukung, tapi lihat pembuktian saya. Apakah saya tidak pernah melakukan misalkan dengan administrasi tidak bersama dengan Pak RW? Ya Bapak coba cek aja, nanti warga cek aja, kan gitu Pak. Dan itu saya buktikan, saya walaupun berbeda atau nanti dibedakan, tetap saya akan ikutin aturan yang ada di lingkungan. Jadi saya enggak, karena saya enggak mau lah, karena ini pemimpin ini yang menang bukan jagoan saya atau yang ini, enggak boleh. Tetap kita taat sama aturan, itu udah sewajarnya. Jadi bahasanya nanti kalaupun Pak Wanto kalah, Pak Wanto tetap akan support semaksimal mungkin siapa yang menjadi seperti itu. Iya sebenarnya kan gini Pak, ini demokrasi kan yang hanya mencari calon pemenang ketua RW. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kan membangun kewajiban kita semua. Iya. RW tidak ada didorong oleh masyarakat, mau berkembang dari mana Pak? Iya. Begitu juga di masyarakat tidak ada pemimpin yang nggak jalan. Jadi intinya ya kita bergandeng tangan aja siapapun pemimpinnya Pak. Oke, mungkin di sana banyak isu kan, oh Pak Wanto ini seperti orang seperti ini. Duduk sini Pak, ngobrol ayo, kita ngopi bareng, walaupun saya nggak ngopi, Bapak ngopi, saya minum air putih. Kan gitu intinya. Ngobrol bareng, tanyakan, saya orangnya terbuka, mau ketemu di mana, siap, saya mau di luar, oke, nggak ada masalah. Justru saya sebenarnya kalau kita ketemu di luar, kita ngobrol enak Pak. Dan gitu mau ngobrol apa bebas. Gitu. Yang penting satu, kita tidak usah menjelekkan orang, gitu. Kita juga ngobrol biasa-biasa, mengupas bagaimana kita obrolan itu menjadi obrolan yang bermakna, bermanfaat. Iya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia itu. Itu aja Pak. Saya udah biasa dari zaman dulu. Pak Wanto begini, aku tuh nggak pengirokan. Saya tidak takut dihina oleh manusia. Tetapi saya akan lebih takut kalau sudah dihinakan sama Allah. Itu Pak. Orang yang merugi kan Pak. Iya. Jadi itu sebenarnya orang yang sangat merugi. Iya, saya tidak takut dihina oleh manusia. Gitu. Begitu aja Pak. Yang penting saya bisa jaga akidah saya bisa jaga keluarga saya. Dan semampunya kuat tenaga saya ya saya tetap ikut jalur yang lurus-lurus saja. Masalah perbedaan saya tidak mau terbawa. Yang penting waktunya sholat duhur, maghrib, asar kan gitu Pak. Waktunya puasa kami puasa. Waktunya zakat ya kalau kita mampu zakat. Tapi doain saya mudah-mudahan mampu untuk haji kan gitu. Kalau gitu bareng kalau gitu jangan sendiri ya. Oke, berarti seperti itu aja Pak Wanto. Pertemuan kali ini mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi masyarakat yang bingung tentang sebenarnya Pak Wanto ini bagaimana bisa terjawab dengan komunikasi kita. Ya, datang ke saya atau saya diundang, saya akan datang. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Iya. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Suwanto, calon RW 20 yang lagi hangat dibicarakan di mana-mana saat ini. Tetap bersama kami Kurniadi Jetli di Lintas RW 20. Pantengin terus. Demikian Lintas RW 20. Terima kasih.